semangat dong, semangat. 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 Nah, yel-yelnya nanti kalau bersama Yesus ada sukacita luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu, sama-sama datangmu di dalam dunia. Nama kakak, Kak Lala. Saat ini Kak Lala akan membawakan renungan kita. Kiranya renungan kita hari ini adik-adik dapat terima dan menjadi bekal dalam kehidupan adik-adik selanjutnya. Natal indah, Yesus di damai yang kekal. Natal indah. Gembira merayakan bersama kakak dan adik. Di dalam hati kita sukacita Natal diberikan bagiku, bagi kamu dan bagi kita semua. Shalom, salam Patunggilan. Selamat malam saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Perayaan Natal tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Wabah pandemik yang sampai saat ini belum berakhir menjadikan kita penuh kekhawatiran akan kehidupan. Namun, kita ingat bahwa ada firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di malam Natal ini, dimanapun kita berada, baik di rumah ataupun di mana saja, mari bersoraklah, sambut Yesus Sang Immanuel, sambut Dia dalam hidup kita, di dalam hati kita, bersukacita dalam Senandung Natal 2020 GKJW Ponorogo. Lighting ready. Stage ready. Sound system ready. Talent ready. Kamera 1 ready. Kamera 2 ready.
Selamat malam Bapak dan Ibu, dan salam Patunggilan. Pada malam hari ini kita akan memulai acara malam Natal. Dan mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa bahwa Engkau telah memelihara kehidupan kami sampai pada hari ini. Engkau memberikan hari yang penuh sukacita. Sempurnakanlah apa yang menjadi acara kami pada malam hari ini. Kiranya peringatan kelahiran Tuhan benar-benar dapat kami hayati dan bermakna bagi kehidupan kami. Untuk itu hadirlah di tengah-tengah malam Natal ini, di dalam peribadatan kami, dan tanamkanlah firman-Mu atas kehidupan kami, supaya perjalanan kehidupan kami pada tahun yang akan datang benar-benar terpelihara dan dimaknai oleh kelahiran-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Demikian Bapa, kami percaya bahwa acara demi acara, demikian juga pembacaan firman Tuhan, demikian juga Tuhan memelihara uraian firman Tuhan yang akan benar-benar menguatkan iman percaya kami. Satukanlah kami di dalam situasi pandemi COVID-19 ini dengan penuh kesukacitaan, penuh penyerahan diri, dan kami mampu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan namamu. Dari awal sampai selesai, acara demi acara yang akan kami bawakan, kiranya benar-benar membawa namamu dipermuliakan, sucikan dan kuduskanlah seluruh rangkaian acara ini. Kami serahkan panitia penyelenggara yang melakukan rencana acara yang telah disiapkan, kiranya benar-benar memberlakukan dengan baik dan semuanya benar-benar membawa kesukacitaan bagi kami semua warga dunia ini. Demi namamu yang kudus Tuhan, sempurnakanlah acara demi acara, demikian juga semua yang berperilaku di dalam acara ini. Tuhan berkati sehingga dapat menampilkan yang terbaik bagi kemuliaan namamu. Di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh rangkaian acara malam ini sampai akhirnya nanti. Amin.
Ketika malam tiba, ada terang bintang yang bersinar sangat indah. Tidak seperti bintang biasa. Bintang itu memberi tanda Sang Juru Selamat hadir di bumi ini. Mereka menamakannya Immanuel. Untukku, untukmu, untuk kita semua yang percaya pada Kristus, Sang Juru Selamat. Malam kudus, malam yang cemerlang, malam kudus, malam lahir Yesus. Mari sembah, dengar kidung malaikat.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, mengucapkan syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Malam hari ini bersama-sama kami berkumpul dalam keluarga kami masing-masing untuk mengenang, menghayati, mempersiapkan hidup dan kehidupan kami di dalam kami merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Memohon kiranya Roh Kudus hadir dan menyertai kami semuanya, sehingga firman renungan yang akan kami dengar bersama boleh menjadi berkat bagi kami masing-masing. Demikian Tuhan permohonan kami mohon dengan menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sedang dikasihi Tuhan, untuk bacaan kita baca dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Karena panjang, kita akan membaca pada ayat yang ke-16 saja yang demikian. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Bapak Ibu, perikop ini judulnya Kelahiran Yesus dan Gembala-gembala di Padang Gurun. Kalau kita renungkan, inti dari pergumulan yang dapat kita renungkan bersama yaitu Yesus lahir, tapi dia lahir dalam sebuah keluarga. Meski ada dalam sebuah kandang yang hina, tetapi Yesus dilahirkan dalam sebuah keluarga. Keluarganya Yusuf dan keluarganya Maria. Di sanalah dia dilahirkan dalam sebuah keluarga. Cuma memang tempatnya ada di palungan. Dia menjadi bayi kecil dan hidup dalam keluarga Yusuf dan keluarganya Maria. Dia bertumbuh menjadi besar. Dia menjadi remaja di dalam keluarga. Dia juga menjadi pemuda dalam keluarga. Dia menjadi bapak dalam keluarga. Bahkan dia juga menjadi Tuhan yang berkuasa di dalam keluarga dan di dalam dunia ini. Ini yang harus kita sadari, bahwa sesungguhnya Yesus lahir di dalam keluarga, meskipun tempatnya di sebuah palungan. Dia selalu hidup dalam keluarga, membersamai, karena dia memang Immanuel bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia membersamai atau Immanuel terhadap keluarga orang percaya, keluarga Bapak Ibu dan keluarga saya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di padang rumput ketika kawanan gembala menjaga ternaknya, gembala dijumpai malaikat Tuhan, malaikat Jibril. Dia mengatakan, jangan takut, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dan terbaring dalam palungan. Jadi tanda yang diberikan malaikat kepada para gembala itu adalah bayi kecil yang dibungkus
digedong kalau bahasa Jawa, dibaringkan di palungan. Tetapi dalam sebuah keluarga, keluarganya Yusuf dan keluarganya Maria, para gembala ketika mendengar itu langsung cepat-cepat pergi mencari, dan didapatilah seperti apa yang dikatakan oleh malaikat. Memang para gembala mendapatkan Yesus lahir di sebuah keluarga, keluarganya Yusuf dan keluarganya Maria. Diletakkan di palungan, di sana dia tidur dengan nyenyak, didampingi oleh bapak dan ibunya. Bapak Ibu, kalau kita membayangkan sesungguhnya poin yang harus kita renungkan dalam hati kita, Yesus lahir dalam keluarga, dan dia selalu ingin lahir dalam keluarga Kristen, keluarga orang percaya, bahkan keluarga orang-orang yang belum percaya. Kalau Bapak Ibu sudah lama percaya pada Tuhan Yesus, berarti dia sudah ada dalam keluarga itu. Tentunya Yesus hidup di sana. Tentunya dia juga bergaul dengan orang tuanya, dengan ibunya, dengan saudara-saudaranya. Di dalam Lukas 8 ayat 21, ketika Yesus berdialog dengan ahli agama, Yesus ini dicari oleh saudara-saudaranya dan ibunya. Karena banyak orang yang mengerumuni, akhirnya orang-orang ini ngomong, kamu dicari oleh ibumu dan saudara-saudaramu. Kemudian Tuhan Yesus ngomong, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Allah. Itulah ibuku, itulah saudara-saudaraku. Jadi sebenarnya kita ini adalah saudara Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sudah sepuh, mungkin bapaknya, ibunya Tuhan Yesus, mungkin neneknya Tuhan Yesus. Karena setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Allah, dialah saudara, dialah ibu, dialah bapaknya Tuhan Yesus. Sehingga sebenarnya bagi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, selalu bersama itu dengan dia, karena memang Yesus adalah Immanuel bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita bisa membayangkan, Bapak Ibu bisa membayangkan, Yesus tidak sekedar manusia, dia adalah Allah, dia adalah Allah yang maha tinggi, dia adalah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan manusia dan berkuasa dalam kehidupan keluarga. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan ketika keluarga kita ada dan dibersamai oleh Yesus Sang Immanuel itu, pasti banyak hal yang kita rasakan. Ada kedamaian pasti, ketentraman pasti, meskipun mungkin suami istri bertengkar, karena ingat ada Tuhan, langsung saling maaf-memaafkan. Ada kekuatan, ada kemampuan untuk mengatasi situasi kondisi. Mungkin virus corona yang terjadi tidak begitu berarti ketika keluarga dibersamai oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Ya karena Tuhan bersama dengan kita, dia Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Ini menjadi satu kekuatan dan penghiburan bagi kita orang yang percaya bahwa Natal atau kelahiran Tuhan Yesus itu sesungguhnya kalau kita renung-renungkan, dia lahir dalam sebuah keluarga, tetapi tempatnya di palungan, dan dia selalu ingin juga lahir. Kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Wahyu 3 ayat 20, Tuhan pernah berkata demikian, lihatlah, aku berdiri di depan pintu
barang siapa yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, saya akan masuk, aku akan masuk dan duduk dan makan bersama-sama dengan dia. Artinya apa Bapak? Artinya Yesus selalu itu dan selalu ingin masuk membersamai orang-orang yang percaya. Cuma masalahnya, apakah kita mendengar ketuaan Tuhan, panggilan Tuhan dan keinginan Tuhan itu? Kalau kita mendengar dan membukakan pintu, dia akan masuk menjadi Tuhan dalam keluarga kita. Atau dengan kata lain, dia akan lahir, dia akan hidup di dalam keluarga kita sebagai orang-orang yang percaya. Tetapi kalau kita tidak mendengar, maka ya tidak akan terjadi. Hari-hari ini kalau kita renung-renungkan, orang disibukkan dengan kesibukannya. Pikiran manusia disibukkan dengan memikirkan bagaimana keluarga saya bisa makan, bisa minum, bagaimana keluarga saya bisa menikmati kehidupan dan seterusnya. Sehingga karena pikiran sibuk, hati sibuk, tidak fokus, lupa kalau ada Yesus yang berdiri di depan pintu dan mengetuk, sehingga kita tidak mendengar. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita harus mengambil satu sikap, yaitu fokus dan harus betul-betul yakin dan menyadari bahwa Allah itu Immanuel, seperti tema dari PGI, dan mereka menamakan dia Immanuel. Jadi bayi yang lahir itu dinamakan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan kita. Nah, untuk itu ya mungkin ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan. Sakjane itu, sebenarnya kita hidup di dunia ini untuk apa? Apakah untuk kaya atau untuk apa? Kalau kita melihat rentetan kehidupan manusia, dia lahir, kemudian besar, bekerja, nikah, punya anak, cucu, dan mati. Nah, ini rentetan kehidupan. Sehingga sebenarnya banyak orang yang ahli, yang pintar mengatakan tujuan hidup manusia itu sesungguhnya ya nang neraka apa nang swarga, tapi tujuan orang Kristen harus ke sorga. Itu berarti bahwa hari ini sangat menentukan apakah saya nanti masuk surga atau tidak. Itu berarti kelahiran Yesus dalam keluarga harus, bukan sekedar diperingati, bukan segera dirayakan, tapi harus lahir, kita mendengarkan, kita melakukan apa yang diperintahkan. Dia harus menjadi Tuhan yang berkuasa dalam keluarga kita masing-masing, sehingga keluarga kita, keluarga orang Kristen akan menjadi keluarga yang dibersamai oleh Dia yang adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Intinya bahwa damai tidak didapatkan dari dunia ini. Di gunung juga enggak ada, di lembah juga enggak ada, cuma didapatkan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu boleh rekreasi ke gunung, boleh rekreasi kemanapun, tetapi yang namanya damai ada dalam Tuhan Yesus. Untuk itu Dia yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita secara pribadi, dan harus menjadi Tuhan dalam keluarga kita, sehingga pribadi dan keluarga kita ini selalu ada bersama-sama dengan Dia. Sehingga ketika kita rekreasi ke gunung atau ke lembah atau kemanapun, tetapi bersama dengan Tuhan, ini ada kedamaian, kesukacitaan yang luar biasa.
yang kita rasakan dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Kalau saya melempar batu di sebuah genangan air, batu itu akan menimbulkan semacam gelombang. Nah, gelombang itu bisa kecil bisa besar. Kalau saya melemparkan batu kecil atau kerikil itu gelombangnya kecil banget. Tetapi kalau melemparkan batu yang besar, gelombangnya ya besar sekali. Bapak Ibu dan saya dilempar, gampangnya diletakkan Tuhan di tengah dunia ini. Keluarga Bapak Ibu semuanya diletakkan di dunia ini supaya berdampak, ada gelombang, bukan sekedar gelombang apa saja, tapi yang penting ada gelombang cinta. Cinta kasih harus berdampak kepada banyak orang. Dalam keluarga, suami punya gelombang cinta yang berdampak kepada istri dan anak-anaknya. Istri punya gelombang cinta berdampak pada suami dan anak-anaknya. Keluarga akan berdampak dan memancarkan cinta kasih kepada lingkungannya. Sekali lagi Bapak Ibu, kelahiran dalam kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus atau Natal tidak ada faedahnya kalau dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dia yang telah lahir itu tidak lahir dalam diri kita dan tidak lahir dalam keluarga kita masing-masing. Sugeng Riyadi Natal, selamat merayakan hari raya Natal, dan besok selamat beribadah dan bersama-sama dengan orang yang percaya merayakan, mengenang, menghayati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, amin.
Setelah selesai kita mendengarkan pemberitaan firman pada malam hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam peribadatan kami saat ini. Dan Tuhan telah menaburkan firman-Mu. Mantapkan iman percaya kami dengan tertaburnya firman Tuhan pada malam hari ini. Demikian firman yang begitu indah telah kami dengar. Kiranya membawa sukacita bagi kehidupan kami dan masyarakat dunia. Mampukan kami membawa kabar sukacita ini kepada semua orang yang kami temui. Dan benar-benar membawa pertobatan bagi kami, membawa pertobatan bagi isi dunia, dan sehingga dunia kembali ke hadirat Tuhan sendiri. Kami terima kasih juga atas segala penyertaan-Mu dan Engkau memantapkan melalui seluruh kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, tilik mereka satu persatu sebagaimana kasih yang telah Tuhan taburkan. Kiranya Engkau benar-benar memberikan kekuatan yang memulihkan dan menyembuhkan bagi mereka yang sakit, baik di rumah masing-masing maupun di rumah sakit, baik di dalam pemeliharaan dokter paramedis maupun keluarga, tetap dalam penyertaan kasih-Mu, karena Engkau adalah dokter kami yang sejati. Pemulihan dan penyembuhan akan terjadi karena tangan-Mu menjamah kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami sedang menghadapi kesulitan hidup, kesusahan dalam menjalani proses kehidupan karena situasi saat ini. Kiranya Tuhan mengaruniakan jalan keluar, memberikan kekuatan, kepedulian kepada orang-orang yang terlimpai berkat, sehingga mereka benar-benar dapat ambil bagian di dalam menyelesaikan bahkan membantu saudara-saudara kami yang dalam kesulitan, terutama di dalam kesulitan mencari pekerjaan, di dalam kesulitan untuk berusaha. Rahmat-Mu kiranya melimpah dan memberkati mereka dengan kuasa kasih-Mu. Kami juga berdoa Bapa bagi saudara-saudara kami yang saat ini berjuang untuk mematahkan perkembangan pandemi COVID-19 sampai saat ini begitu marak dan menakutkan. Namun berikanlah kami kekuatan yang tidak menakutkan. Berikanlah kami keberanian yang bijak supaya kami dapat memberlakukan semuanya dengan penuh rahmat yang dari Tuhan. Kiranya kami dapat memberlakukan apa yang menjadi peraturan dan ketetapan pemerintahan negara bangsa kami, sehingga kami dapat terlepas dari segala yang mengancam kehidupan kami. Demikian dunia saat ini sedang dalam
dirudung oleh kesulitan, kesusahan, dan kegelapan. Kiranya terang-Mu benar-benar memancar, kelahiran-Mu benar-benar melahirkan sukacita dan terang dalam kehidupan seluruh dunia. Kumpulkanlah kami di dalam kesatuan dan persatuan. Kita dapat memberlakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui ketetapan-ketetapan pemerintah dan saudara-saudara kami yang Tuhan tunjuk untuk ikut ambil bagian di dalam pematahan, di dalam memutuskan perkembangan atau pertumbuhan COVID-19 ini. Kami serahkan dokter, para medis, demikian juga tenaga-tenaga kesehatan yang ikut ambil bagian untuk menyelamatkan saudara-saudara kami yang terdampak. Kiranya juga Tuhan berikan rahmat supaya mereka dapat berbagi di dalam melakukan tugas-tugas mulia tersebut. Jika dengan demikian mereka pun juga tetap terselamatkan, terlindungi oleh kuasa kasih-Mu. Keluarga mereka tetap terjagai dan terberkati oleh kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Untuk itu khususnya untuk Gereja Kristen Jawetan Jemaat Ponorogo. Kiranya Tuhan berikan rahmat anugerah supaya dapat ambil bagian di dalam ikut merasakan apa yang menjadi penderitaan saudara-saudara kami yang saat ini terdampak oleh situasi COVID-19 ini. Demikian Tuhan, mampukanlah kami berbagi, berbela rasa, mampukanlah kami untuk berbagi di dalam aksi-aksi sosial kami, supaya benar-benar terwujud dalam kehidupan cinta kasih, sebagaimana Engkau mengasihi dunia ini. Mampukanlah kami mengasihi seisi dunia ini bersama-sama dengan seluruh sahabat-sahabat-Mu yang ada di dalam dunia, yang masih mempunyai hati dan juga mempunyai cinta yang mendalam kepada Tuhan. Demikian Bapa Surgawi, kami percayakan seluruh persembahan kami, apapun juga yang ada dalam kehidupan kami, baik persembahan benda mati maupun persembahan kehidupan kami, kiranya Tuhan terima dan Tuhan sucikan, supaya bermanfaat bagi kehidupan dan juga pemeliharaan Tuhan terhadap gereja sebagai rekan kerja Tuhan. Demikian Bapa Surgawi, kami serahkan seluruh kehidupan kami pada saat ini. Kiranya Engkau memberikan rahmat yang menguatkan kepada setiap kami. Tuhan tetap mempersekutukan, menyatukan kami di dalam kuasa kasih-Mu. Melalui Yesus Kristus Tuhan, tinggal diam di dalam hidup kami. Kiranya rahmat-Mu benar-benar menyertai dan memberkati kami menuju kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Di dalam kuasa dan kasih-Mu Bapa, kami percayakan doa ini Tuhan sempurnakan. Demi nama Yesus yang telah mempersekutukan, menyatukan, dan mengkuduskan kehidupan kami. Berikanlah sukacita karena Dialah yang selalu menyatukan kami melalui doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Di malam sunyi, bergema nyanyian mulia. Malaikat turun, mendekat dengan beritanya. Sejahtera bagi dunia, karena telah datang Sang Penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian kudus. Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan, yang susah berjalan, dan yang melangkah pelan. Lihatlah, hari telah menjadi terang, bebanmu telah ditebus. Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus.
Lihatlah, di malam kudus telah lahir Anak Allah yang tersesat dan terabaikan pun selamatlah. Maukah, hei manusia, alami malam kudus dalam jiwamu. Allah lahir di dalammu dan pulihkanmu. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah lahir ke dalam dunia yang gelap ini, supaya kami dapat lahir kembali dan senantiasa diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita bersama bersorak, hai dunia, gembiralah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu, kami boleh mempersiapkan hati kami untuk bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Malam hari ini kami telah mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang lahir melalui Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Besok pagi kami akan bersama-sama beribadah merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, merayakan hari raya Natal. Kiranya apa yang akan kami lakukan bersama boleh menjadi berkat bagi kami, memberikan kekuatan, memberikan dorongan, kemampuan untuk melangkah ke depan. Semakin setia kepada Tuhan,
semakin dimampukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati segala sesuatu yang telah dipersiapkan oleh panitia. Kami memohon kepadamu ya Bapa, semua yang hadir dalam ibadah besok Minggu boleh terhindar dari virus corona. Kami juga memohon kiranya cuaca boleh terang benderang dan kami anak-anakmu boleh memuji memuliakan, mengenang dan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Segala kekurangan dosa yang terjadi kami mohon pengampunan. Ya Bapa, kami akan undur dari hadapan-Mu yang Maha Kudus untuk mempersiapkan kehidupan kami. Apabila nanti malam kami beristirahat, kami menyerahkan sepenuhnya jiwa raga kami ke tangan Tuhan yang penuh kuasa. Untuk selanjutnya perkenankan kami bersama-sama memohon berkat-Mu turun atas kami. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberikan semangat dan kekuatan baru kepada seluruh warga jemaat untuk bersama-sama datang merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus atau Natal besok dalam ibadah di gereja maupun beribadah di rumahnya masing-masing. Allah Bapa memberikan berkat damai sejahtera. Amin. Kiranya damai Natal senantiasa menyertai kita semua. Saya Nindya Wahyu Utami Dan saya Prasetyo Rusdianto. Kami mewakili Panitia Natal di KJW Ponorogo mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan.